Selamat pagi, nama saya Salma Beatrice dari kelas 10 IPS 4 akan menjelaskan tentang konsep berpikir sejarah. Yang pertama ada pengertian sejarah secara etimologis. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Lalu sejarah dari bahasa Inggris itu history yang berarti masa lampau manusia. Lalu sejarah dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti orang pandai. Lalu yang keempat sejarah dari bahasa Jerman, Geschichte yang berarti sesuatu yang telah terjadi. Lalu yang kelima sejarah dari bahasa Belanda yaitu Geschiedenis yang berarti terjadi. Lalu yang kedua ada pengertian sejarah secara terminologis. Menurut Herodotus, sejarah adalah keadaan manusia itu sendiri. Lalu yang kedua ada menurut Ibnu Khaldun. Sejarah itu catatan manusia dan peradabannya dengan seluruh proses yang nyata. Lalu menurut Sartono Kartodirjo yaitu sejarah mengacu pada kejadian peristiwa itu sendiri atau bersifat objektif dan mengacu pada peristiwa yang ditulis oleh sejarawan atau subjektif. Lalu yang keempat itu menurut Muhammad Ali. Sejarah itu cerita atau ilmu tentang manusia yang abadi, penting, dan unik. Lalu ada pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin. Sejarah itu ilmu pengetahuan yang disusun dari penyelidikan dari peristiwa yang dapat dibuktikan. Lalu ada yang ketiga ada kronologis, diakronik, dan sinkronik. Kronologis itu adalah ilmu tentang waktu. Berasal dari bahasa Yunani, kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti uraian atau ilmu. Urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Menekankan keterkaitan antara peristiwa yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya. Fungsi untuk menghindari kerancuan waktu. Periodisasi yaitu membuat klasifikasi dari peristiwa sejarah dalam tahap dan pembagian tertentu. Contoh dari kronologis adalah pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1949 PPKI dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus 1949 proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contoh kronologis yang dibantu dengan periodisasi yaitu pada masa prasejarah manusia purba atau pada 400 sebelum Masehi, masa Hindu-Buddha, masuknya kebudayaan India sampai teruntuhnya kerajaan Majapahit itu pada tahun 400 sebelum Masehi sampai abad ke-15. Lalu masa Islam dimulai pada abad ke-13 sampai datangnya bangsa Eropa pada abad ke-16. Lalu ada diakronik yaitu sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Berasal dari bahasa Yunani, dia yang berarti melintas atau melampaui, melalui, dan kronos yang berarti waktu. Memahami peristiwa dengan penelusuran pada masa lalu, mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Contoh diakronik adalah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Lalu perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Lalu pemilu pada tahun 1955. Lalu ada sinkronik yang berasal dari bahasa Yunani, sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Sinkronik yaitu mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam, memperluas ruang dalam suatu peristiwa, mementingkan struktur yang terdapat dalam suatu peristiwa. Contoh sinkronik yaitu peristiwa pemberontakan petani Banten pada 1888. Lalu ada konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang pertama manusia. Pelaku manusia adalah pelaku semua peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan lampau. Lalu ada manusia terlibat dalam sejarah. Lalu yang ketiga manusia itu pembuat sejarah. Lalu yang keempat sejarah yang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Lalu yang kedua ada ruang. Ruang adalah peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat. Lalu ada unsur ruang yang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Lalu ada waktu. Waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi. Sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Lalu hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Sekian penjelasan saya tentang konsep berpikir sejarah. Terima kasih.